Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Indra Nurpraditya, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai dashboard yang telah saya buat menggunakan Microsoft Power BI. Nah, dashboard ini saya buat untuk memenuhi project akhir dari course yang telah saya ambil pada platform MySkill dengan detail course, yaitu Microsoft Power BI. Nah, untuk latar belakang project dashboard studi kasus yang telah saya buat ini, yaitu untuk membahas mengenai visualisasi dan simulasi data terkhusus pada sektor retail seperti supermarket, yang untuk menampilkan preferensi pelanggan hingga metode pembayaran yang digunakan. Nah, untuk datasetnya sendiri dari dashboard ini, yaitu diambil dari Kaggle yang berisikan penjualan selama periode 3 bulan, yaitu antara Januari sampai dengan Maret 2019. Kemudian untuk tujuan dari project ini yaitu untuk membangun sebuah simulasi data dashboard menggunakan Microsoft Power BI yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Nah, dashboard ini dirancang untuk mempermudah manajemen dalam menganalisis tren penjualan, profitabilitas produk, dan preferensi pelanggan. Nah, untuk original data sendiri yang ada pada datasetnya yaitu ada 11 kolom, yang di mana 11 kolom ini hanya beberapa yang menjadi target data yang saya gunakan untuk pembuatan dashboard ini. Kemudian untuk tahap pertama di sini yaitu pre-processing dataset. Nah, sebelum visualisasi ini dibuat, dataset supermarket dibersihkan agar akurat dan siap dianalisis. Untuk tahap pertamanya yaitu untuk import data. Di sini import datanya menggunakan dataset CSV, yang di sini untuk mengimportnya kita bisa menggunakan get data, kemudian Excel workbook, dan kemudian memilih dataset yang ingin digunakan. Nah, kemudian setelah dipilih, kita memilih sheet-nya, kemudian load atau transform data. Di sini karena saya sudah mengimport, jadi saya tunjukkan transform datanya. Untuk menghapus duplikasi data, di sini bisa memilih terlebih dahulu untuk semua kolom, kemudian remove duplicate. Nah, kemudian untuk menghapus null atau missing value, di sini bisa menggunakan remove empty. Nah, kemudian setelah data tersebut bersih, langkah selanjutnya yaitu create column dan measures. Nah, setelah data bersih, langkah selanjutnya adalah membuat kolom-kolom baru dan perhitungan menggunakan DAX atau Data Analysis Expression. Di sini dalam visualisasi menggunakan measures untuk membuat kolom barunya. Ada beberapa measures yang saya gunakan, yaitu ada revenue. Revenue ini yaitu menghitung total pendapatan kotor dari setiap transaksi dengan rumusnya seperti berikut. Kemudian ada tax 5%, yang dimana tax 5% adalah pajak 5% pendapatan, kemudian net revenue atau pendapatan bersih yang sudah ditambahkan dengan pajak. Kemudian untuk profit yaitu laba bersih dikurangi biaya pokok, kemudian untuk GPM atau margin laba kotornya. Nah, setelah column measures dibuat, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat visualisasinya. Nah, dalam pembuatan visualisasi ini digunakan berbagai elemen untuk membuat dashboard. Yang elemen pertama yang saya gunakan di sini yaitu visualisasi yang berbentuk card. Nah, card ini berfungsi untuk menyajikan data secara informatif dengan meng-highlight data utama yang akan ditampilkan pada dashboard. Nah, di sini saya menggunakan 5 card, yang di mana card pertama memuat dari detail produknya, kemudian ada total profit, net revenue, revenue, dan juga quantity sales. Kemudian untuk visualisasi yang kedua, di sini menggunakan area chart untuk menganalisis dari profit trend line dari Januari sampai dengan Maret 2019. Visualisasi ini mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi fluktuasi keuntungan dan menentukan periode dengan performa terbaik maupun terendah. Nah, untuk melihat
kontribusi dari masing-masing kategori produk di sini menggunakan stacked bar chart, atau dalam visualisasi di sini adalah visualisasi pertama, stacked bar chart. Nah, stacked bar chart tersendiri di sini untuk memperlihatkan revenue berdasarkan line produknya. Dari visual ini terlihat bahwa kategori food and beverage dan sport and travel memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Kemudian untuk visualisasi selanjutnya yaitu ada donut chart. Di sini donut chart dalam visualisasi ini digunakan untuk menggambarkan proporsi dari metode pembayaran yang digunakan. Yaitu di sini ada 3 metode, yaitu cash, e-wallet, dan credit card. Sementara itu ada juga visualisasi funnel chart yang di sini untuk digunakan untuk menampilkan rata-rata rating produk berdasarkan kategorinya. Ada food and beverage dan sampai dengan home and life. Nah, untuk visualisasi selanjutnya, yaitu untuk yang lebih rinci, ada tabel interaktif. Nah, tabel interaktif ini menampilkan seperti tax 5%, net revenue, profit, dan GPM. Kolom profit GPM ditandai dengan warna hijau untuk menonjolkan performa yang positif. Terakhir ditambahkan slicer. Nah, slicer sendiri di sini untuk memfilter yang disediakan meliputi gender, yaitu ada male dan female, kemudian ada customer type, yang di sini ada member dan normal, dan juga month atau bulan dari Januari hingga Maret. Jadi ketika kita misal ingin melihat trendline dari male, customer type-nya member, dan juga dari periode bulan Januari, bisa dilihat trendline-nya seperti ini. Nah, yang terakhir di sini yaitu analisis result. Secara keseluruhan, berdasarkan dashboard yang dibangun, terdapat beberapa insight penting mengenai performa penjualan supermarket. Selama periode 3 bulan ini, mencatat sebanyak 1.000 produk berhasil terjual dengan total yaitu 5.510 unit, yang menghasilkan net revenue sebesar 322.000 dan profitnya sebesar 15.000. Semua kategori produk menunjukkan gross profit margin yang konsisten di angka 4,8%, atau yang bisa dilihat pada tabel matriks berikut. Nah, kemudian untuk performa produk sendiri di sini yaitu kategori food and beverage menjadi yang paling unggul baik dari segi total revenue maupun rating. Kemudian sebaliknya, kategori home and lifestyle mencatat rating pelanggan terendah, yaitu 6,84, yang bisa dijadikan perhatian untuk evaluasi kualitas atau strategi pemasaran produknya. Nah, dari pelaku pembayaran tertangkap bahwa ketiga pembayaran, yaitu cash, e-wallet, dan credit card, digunakan hampir sama secara merata. Nah, melalui fitur slicer ini dapat diketahui dari pelanggan pria, rating tertinggi dari produk yang dibeli adalah sport and travel, dan pada pelanggan perempuan, rating tertinggi di sini adalah food and beverage, dan yang kedua health and beauty. Nah, selain itu terdapat variasi jumlah pembelian di tiap bulannya, di mana di sini profit tertinggi dari bulan Januari, Februari, hingga Maret adalah tertinggi, yaitu di bulan Januari dengan total profit yaitu 5,54K. Nah, sekian penjelasan dari supermarket sales dashboard yang telah saya buat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.